Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ni'matal iman wal islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan saudara hadirin, mari sama-sama kita ikuti doa yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib dan Mahmud Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segar. Kami silakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tauqir al-ulama wal kibar wa ahli fadl, yaitu memuliakan para ulama, orang-orang tua dan orang yang memiliki keutamaan. Kita masuk di hadis ke 354. Hari ini kita masuk 354 yang dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fida'aini amin. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama bisyaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghalifi wal jafi anhu wa ikrama dis-sultanil muqsid. Hadis hasan rawahu Abu Dawud. Jadi yang kita baca hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin, beliau menukil dari kitab Sunan Abu Dawud, dan hadis ini alhamdulillah sanadnya hasan. Artinya hasan itu termasuk dari hadis sahih. Beliau ini dari kota Yaman. Jadi nama aslinya Abdullah bin Qais ibn Salim al-Ash'ari, yaitu gorilahnya Ash'ari min
yang nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Qais bin Salim Al-Asy'ari Al-Yamani, dan ibunya bernama Tabiyah. Ibunya namanya Tabiyah. Tabiyah binti Wahab. Tabiyah binti Wahab ini ibu daripada Abu Musa. Dan kalau dilihat dari perawakan Abu Musa disebutkan beliau kalau dihitung di zaman itu termasuk orang yang pendek. Rata-rata di zaman itu beliau, zaman itu hitungannya beliau termasuk orang yang apa? Pendek orangnya. Mungkin kalau zaman sekarang gede, tinggi, tapi di zaman itu orangnya pendek, yang salah satu pendek, naif, kurus, terus ringan badannya. Berarti ya kalau orang Betawi bilang kayak kali ya. Nah, ceking, nah itu jadi udah ceking pendek dia. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Syiar Al-Nubala Imam Al-Dhahabi. Abu Musa atau Abdullah bin Qais bin Salim itu orangnya pendek, kurus, terus lembut ya, kurus kering, bukan kurus kering apa, kurang ini memang fisiknya gitu. Jadi di zaman itu beliau termasuk orangnya kecil, dan beliau ini masuk Islam di masa Nabi dakwah di kota Mekah, termasuk orang-orang yang ulama masuk Islam. Jadi beliau cerita, saya berangkat dari kota Yaman sebanyak 53 atau 54 orang dari rombongan dari kota Yaman. Kemana? Ke Mekah. Karena dia dengar dari keluarganya Abu Hurairah. Abu Hurairah juga dari Yaman, banyak sahabat dari Yaman. Madinah Yaman jauh, Mekah Yaman itu jauh. Sekarang kalau kita naik bis bisa 24 jam lebih. Jaraknya jauh, ujung timur tengah. Kalau kita lihat dari peta itu jauh. Sahar Ad-Dausi Al-Yamani, dari keluarga Daus ada Nabi. Langsung mereka rame-rame berapa? 53 orang lebih. Ada yang mengatakan 57, 58, mereka sampai 60, 50-an, 53 lebih orang berangkat dari kota Yaman menuju ke Mekah. Dan kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya bertiga adik kakak. Jadi adik kakaknya bertiga nih. Bertiga adik kakak. Di antara tiga adik kakak ini dia yang paling kecil. Barengan rombongan berangkat dari kota Yaman menemui Nabi Muhammad SAW. Sebelum nyampe, Nabi udah tahu duluan. Nabi bilang waktu kumpul di Mekah, atakum ahlul Yaman, kata Rasul. Atakum ahlul Yaman, akan datang sebentar lagi kepada kalian ahlul Yaman. Mereka itu al-afu guluban wa araku afidatan, al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Dikatakan begitu Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Dibilang datang kepada kalian penduduk Yaman, hatinya lembut, afidah. Itu afidah itu sama dengan dulu. Afidah, kata Rasul, mereka halus, mereka mudah tersentuh, hatinya lembut. Al-fiqhu yamani, mau mengambil pemahaman yang bagus, pemahaman yang tepat, yamani, dari Yaman. Makanya kata para ulama, ahli Yaman ketika datang ke sebuah tempat, dia dakwah, kebanyakan tertarik dengan dakwahnya karena tentu tidak suka nyala-nyalain orang, hatinya gampang tersentuh. Kalau ngasih fikih, Yaman, kata Rasul, fikih pemahaman agama gampang tercerna dan enak. Dan kalau bicara nggak nyinggung orang, hikmah, untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Ahli Yaman kalau dakwah bil hikmah di Yamaniyah, kata Rasulullah SAW. Makanya mazhab kita Syafi'i, 99% dulunya Indonesia ini mazhabnya apa? Syafi'i. Kenapa? Karena yang membawanya Wali Songo dari Yaman. Kalau Wali Songo dari India atau mazhabnya Hanafi. Karena Syafi'i apa? Mana itu? India, Bangladesh, Cina, Gujarat, itu mazhabnya Hanafi. Alhamdulillah. Dan ternyata Indonesia lembut,
hatinya lebih tersentuh, hatinya lebih lembut, hatinya lebih apa? Hikmah ngomong. Kenapa? Karena aslinya dai-nya dari Yaman yang sudah dikatakan Nabi afiqulu apa itu al-afiqulu wa afiqa afidatan. Makanya lain. Mak, kalau dai-dainya bukan dari Yaman, oh keras-keras, galak-galak, subhanallah Indonesia itu udah orangnya timur dibawa dainya dari apa? Yaman yang kata Rasulullah. Akhirnya hati kita masya Allah. Apakah pernah ada kasus Yaman yang mencuri, mengkorupsi sekian membuat ini? Ada. Yang di luar itu malah aman-aman saja. Yang ini yang dicicil subhanallah. Nah kita ini ada orang bilang ini ujian untuk ahli Yaman saja. Bukan. Ini bukan ujian untuk ahli Yaman. Ujian untuk kita. Bukan untuk ahli Yaman. Ahli Yaman tidak pernah diuji dalam bab ini. Dicintai tidak dicintai ahli Yaman biasa saja. Diakui tidak diakui biasa saja. Toh nggak bakal kita mati gara-gara tidak diakui gitu. Tapi yang jadi masalah ujian untuk kita. Ini ujian untuk kita. Coba baca, cari. Ustaz, tapi ada hadis utlubul ilma walau bisin dan itu doang. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai di Cina. Jadi dalil. Kayaknya itu yang termulia Yaman yang terburuk subhanallah. Ini apa ini mesti hati-hati. Terutama kita yang ngaji. Kita yang ngaji jangan apa terprovokasi babak seperti ini. Mari kita syukuri kita menyebut saat ini. Jangan lupa sejarah ke atas ini siapa yang bawa kita dulu? Ahli Yaman. Dan Nabi bangga ketika Mekah didatangi ahli Yaman. Bahkan di hadis ini mereka tidak seperti kalian. Kalian hatinya keras kata Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah diambil oleh Mekah. Rasulullah membanggakan Yaman ketika datang ke Mekah. Subhanallah. Mekah dengan Yaman, Rasulullah bilang kalian keras. Hati yang keras adalah hati yang suka memelihara unta, dikatakan oleh Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah bicara tentang kelembutan hati ahli Yaman, memuji begitu banyak ahli Yaman, setelah itu berbicara tentang kekerasan hati, kekasaran hati disebut oleh Nabi Muhammad dan ditujukan kepada ahli Mekah. Subhanallah, ahli Mekah punya kemuliaan. Tapi yang pas datang rombongan Abu Musa al-Asy'ari 52, 53, 50-an lebih datang, tiba-tiba ketemu salaman sama Rasul, sama sahabat salaman. Kata Rasul, ini salaman. Rasulullah tak pernah. Rasulullah zaman dulu kalau ketemu itu mau anak kok, kalau mau anak kok berpelukan. Pas lihat ahli Yaman datang salaman. Kata Nabi, ini bagus nih. Maka setiap kalian ketemu salaman. Jadi dari salaman pertama kali Rasulullah memakai salaman itu sejak rombongan Yaman datang. Kalau lama nggak ketemu atau harus pergi jauh pulang, mau anak kok itu apa? Berpelukan. Tetangga pergi haji pulang, mau anak kok sunnahnya bukan salaman, pelukan. Di situ ada katakan 3 atau 4 hari sebelum perang Khaibar, Abu Musa al-Asy'ari bergabung dengan Nabi. Berarti waktu hijrah tak bareng ke Madinah. Jadi dia ini Habasyah, Madinah, Khaibar dia ketemunya di sini. Jadi nggak ke Madinah, ketemu di Khaibar. Dan sejak saat itu Abu Musa al-Asy'ari bergabung dengan Nabi Muhammad SAW sampai meninggalnya. Makanya berapa lama dia? Cuma 3 ada 4 tahun bergabung bersama Nabi. Makanya hadisnya cuma 163 hadis. Tapi walaupun demikian beliau ini sangat dicintai sama Rasulullah SAW dan suaranya itu enak. Abu Musa itu suaranya enak. Dia kalau lagi baca Quran, Rasulullah kalau didengar baca Quran tak bergerak. Demen. Bahkan dalam riwayat Rasulullah ngajak Aisyah kalau lagi baca di masjid, kan rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi. Dia kalau lagi baca Quran, Aisyah sama Nabi dulu di pinggir jendela itu dengerin suara. Rasulullah paling demen nih kalau lagi Abu Musa baca Al-Quran. Dan akhirnya beliau meninggal. Dia sebelum meninggal waktu zaman Nabi, karena pinternya diangkat menjadi kalau kita gubernur kali ya, gubernur di wilayah Aden, di wilayah Aden. Jadi sempat jadi gubernur.
Meninggal Rasulullah, khalifah dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengangkat lagi. Siapa si Abu Musa al-Asy'ari, jadi gubernur di situ. Pas Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah, dipindahi menjadi gubernur di Basra, jadi gubernur di kota Basra. Umar meninggal, Utsman naik, dipindahi menjadi gubernur Kufah. Semua Khulafaur Rasyidin percaya banget dengan apa? Keamanan dan kepercayaan dari fikihnya, keadilan, kejujuran. Maka setiap khalifah mengangkat dia menjadi gubernur. Dan disebutkan di akhir sejarahnya, walaupun dia menjadi gubernur, beberapa kota yang diangkat oleh Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi kekuasaan tidak merubah ilmu dan amalnya. Meninggal, terjadi perbedaan di antara ahli sejarah. Ada yang mengatakan Abu Musa al-Asy'ari itu meninggal di dekat wilayah apa yang dibilang Suwaibah atau dibilang Saibah. Daerah Saibah itu 20 mil dari kota Kufah. Jadi kampung, di kampung di luar kota Kufah. Meninggal tahun 44 Hijriah. Ada yang mengatakan Abu Musa al-Asy'ari meninggal di pinggiran kota Kufah tahun 44. Ada yang mengatakan dia meninggal di dalam kota Kufah tahun 50. Ada yang mengatakan meninggal di Mekah tahun 52 Hijriah. Dan mereka sebanyak tadi berapa? 163 hadis. Salah satu hadisnya ini dia. Cuman apa? Selisih berbeda pendapat dalam sejarah itu hal yang biasa. Alhamdulillah di dalam bab-bab seperti itu kan tidak menimbulkan hukum. Maka kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan yang tidak menimbulkan hukum. Ikramat dzisyaibah al-muslim. Ikramat dzisyaibati al-muslimi, yaitu apa? Memuliakan orang tua yang muslim. Orang tua siapa nih? Orang tua siapa aja? Mau tetangga, teman, bapaknya teman muslim, ketemu di tengah jalan orang muslim, tua, hormati, muliakan mereka. Apalagi orang tua muslim sendiri, wah itu udah apa? Udah lebih dari wali itu. Kalau orang tua kita sendiri, orang tua orang lain saja dimuliakan. Tentunya ketika udah tua muslim, amalnya bagus, itu berlipat itu untuk apa? Untuk kita muliakan dia. Hamil Quran yang mengamalkan Al-Quran. Al-Quran selalu ada di badannya. Dia tidur ada Quran, ambil Quran. Dia tidur bawa Quran. Di sini Quran. Qurannya di sini. Dia ke kamar mandi bawa Quran di dalam. Dia di jalanan bawa Quran. Dia di masjid bawa Quran. Ambil Quran. Quran nggak pernah dilepas. Berarti itu adalah ulama. Ulama itu ambil Quran. Karena dia makan aja itu pakai Quran. Kenapa? Ini haram, nggak mau. Ini halal, diganti. Ini halal, ini haram. Ini sunnah, ini makruh. Ini dianjurkan, ini tidak dianjurkan. Masuk kamar mandi mana yang haram. Jadi Quran selalu ada dalam diri. Itu disebut hamilul Quran. Ustaz tidak ada tempat, semua tempat Ustaz. Ustaz nongkrong di pinggir jalan main catur, teriak orang, Ustaz main catur. Kalau pegawai nggak apa-apa, lagi santai, refreshing, nyantai, naik celana pendek, angkat begini, catur pakai gelandotan sih lagi bagaimana? Cemong nggak apa-apa, pegawai refreshing saat. Tapi kiai begitu, kiai nggak pantas. Kenapa? Emang hamil Quran nggak bisa dilepas tuh. Ustaz akan dicela habis-habisan main premi di pinggir jalan, pakai gantungan botol lagi. Allah pakai apa? Ustaz begini kan? Ustaz nggak ada istilah refreshing. Refreshingnya tetap hamil Quran. Ustaz tuh hamil Quran, bawa Quran kamu. Mau di pos kamu harus bawa Quran. Mau di pinggir pantai kamu harus bawa Quran. Di atas pesawat nggak ada orang kenal kamu harus membawa Quran. Nggak ada cerita itu lagi refreshing. Jadi ustaznya apa? Dilepas dulu, nggak ada cerita. Makanya ini hamil Quran yang begini nih harus dimuliakan. Hamil Quran harus dimuliakan. Makanya tidak ada istilah, kalau kita atas
di kantor kita hormat, kita di luar mungkin kita kelepak-kelepakan mulai sekarang, tapi kalau hamil Quran tetap tahu ya. Guru saya ini kan lagi represi cetek Ustaz dikelepak main apa? Bercanda. Ini kan bukan masjid, bukan majelis, maklumlah biar kita agama. Ini nggak boleh hamil Quran dihormati tetap, karena dia membawa Quran nggak ada waktunya. Di mana di tempat manapun kapanpun dia akan bawa Quran, maka tetap kita harus hormati dia dimanapun dia berada. Mau dia lagi di mana tetap harus kita hormati. Kenapa? Hamil Quran, hamil Quran. Ingat, hormati yang membawa Al-Quran, yaitu maksudnya siapa? Ulama, kiai, ustaz yang memang dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Hamil. Tapi kalau cuma apal doang, ilmunya ada, tapi amalnya tidak seperti Al-Quran, pinter tapi amalnya tidak baik, lain. Ghairul ghali wal jafi anhu. Ghairul ghali, tidak berlebihan, wal jafi anhu, dan tidak kurang. Maksudnya dia memuliain jangan berlebihan juga, tapi jangan kurang juga memuliainya. Sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kalau ada guru yang minum makan bekas gurunya itu berlebihan? Nggak berlebihan, nggak ada kata berlebihan. Ada Ustaz, guru minum sisanya apa? Itu bukan berlebihan. Itu pada zaman dulu itu sudah ada, zaman salaf begitu. Apalagi kalau kita ke kiai-kiai ke Jawa sampai pedalaman, memang begitu. Itu bukan dari ajaran kiai, tapi memang ajaran dari Rasulullah SAW. Ahlu Sufah dikumpulin. Ahlu Sufah itu jumlahnya 23 orang. Pimpinannya Abu Hurairah. Abu Hurairah duduk sebelah pimpinan. Rasulullah ambil tisu, dikasih Abu Hurairah. Terus dibagi ini. Abu Hurairah baru minum, katanya Abu Hurairah, sakil kata Rasul, sakil kaum akhiru. Dia minumnya ragu-ragu, aku nggak kebagian yang lain. Isyraf, terus minum, minum lagi. Tadi dikit suruh minum sampai kenyang. Dia Rasulullah kenyang. Kalau kita kasih di sebelah, minum semuanya itu minum sampai 62 orang, nggak berkurang sedikit. Terus dikasih, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, maka ya illa ana wa anta. Abu Hurairah, nggak tersisa yang belum minum, cuma kita dan saya dan kamu doang. Abu Hurairah berkata-kata, kecuali saya dan kamu, aus saya hilang. Diranya nama saya didepetin sama nama apa? Kecuali kamu dan saya, lurus kamu dan saya ngomong doang, lapar saya hilang. Saking girangnya dapat apa? Didempetkan sama Nabi. Isra ya Abu Hurairah, ini dikit-dikit karena mikir Nabi belum mikir. Isra ya Abu Hurairah, Isra ya Rasulullah, wallahi qad sabi', ya Rasul, udah kenyang, udah kagak muat lagi, udah full, susu udah cukup ya Rasulullah. Belum habis, belum berkurang. Lalu Nabi minum habis. Alhamdulillah 63 orang, satu gelas. Wa minha takfirul qalil. Itu kalau kita baca Sittudurar, salah satu mukjizatnya Nabi memperbanyak yang sedikit. Bekas air liur, maksudnya syur itu disebut terjadi bukan air liur tidur ya, air liur. Kalau kita minum kan pasti ada bekas. Syurul mu'min syifa, dari obat tuh. Syurul mu'min, tapi mu'min yang ngomongnya itu gak ghibah mulu. Kalau ngomongnya dorong banyak penyakit. Dan yang terakhir sebagai penutup, wa ikrama dis-sultanil muqsid, dan ikram memuliakan dis-sultan yang memiliki sultan, kepemimpinan, al-muqsid yang adil, memuliakan pemimpin yang adil. Pemimpin itu dikasih kemuliaan, sama kita pun diperintahkan untuk memuliakan mereka, tapi syaratnya al-muqsid, al-adil, yang apa? Adil. Nah, kalau pemimpinnya sinis banget sama kita, bilang pengajian apa dipersulit, bilang pesta dangdut aja dapat, yang model begini pengajian biarin aja dah, kakak kayak nggak lihat ini berapa kalian aja. Kenapa? Enak nggak adil.
giliran maksiat aja dah dibikin apa? Dipermudah, dimasuk, difasilitasi. Giliran ngaji izinnya susah. Disuruh izin ke kemenak, nunggu kemenak izin doang. Mau taklim, nggak bisa, susah pun. Nah yang pemimpin begini mah, ya itu mau dihormati di majelis, kadang-kadang datang juga ke majelis seperti itu. Tapi insya Allah menjadi pemimpin yang adil. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya dari tingkatan paling bawah sampai paling tinggi. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Tentunya nanti ada hadis lain tentang pemimpin adil, yaitu di hadis Abu Dzar, kalau tidak salah dari Abu Dzar riwayat Imam Muslim, dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu al-imamul adil. Itu ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu nanti insyaallah Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد. من قلبي أحمد ذاك